bertemu lagi dengan Kak Hendro. Kali ini Kak Hendro akan menemani kalian untuk belajar tentang teks eksplanasi mengenai tata surya. Apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi merupakan salah satu teks yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana suatu peristiwa atau fenomena dapat terjadi. Oke adik-adik, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu teks eksplanasi? Nah, sekarang Kak Hendro akan bertanya pada kalian. Kira-kira apa saja sih bagian-bagian dalam teks eksplanasi? Ada 4 adik-adik. Yang pertama ada judul. Lalu ada pernyataan umum. Berikutnya ada rincian penjelas. Dan terakhir ada kesimpulan. Oke adik-adik. Nah, teks eksplanasi ini dapat digunakan untuk menjelaskan baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Contoh fenomena alam yaitu tata surya. Nah, adik-adik, tata surya ini merupakan sebuah sistem di mana matahari sebagai pusat tata surya dan juga ada banyak lagi benda langit yang mengelilingi matahari. Misalnya seperti planet, ya. Contohnya seperti apa? Betul, planet bumi tempat kita berada. Nah, tata surya kita sebenarnya adalah bagian dari galaksi, yaitu galaksi Bima Sakti. Dan di alam semesta atau jagat raya ini ada banyak sekali galaksi adik-adik. Jadi posisi bumi kita adalah, bumi kita berada di tata surya berada di galaksi Bima Sakti, dan galaksi Bima Sakti berada di jagat raya. Oke adik-adik, sekarang Kak Hendro akan menunjukkan pada kalian sebuah teks eksplanasi yang menarik tentang tata surya. Seperti apa sih? Yuk kita lihat. Oke adik-adik, sebelum kita menulis atau membuat sebuah teks eksplanasi, alangkah baiknya jika kita menyiapkan kata-kata kunci terlebih dahulu agar kita lebih mudah dalam menulis teks eksplanasinya. Nah adik-adik, tadi kan Kak Hendro bilang, Kak Hendro akan menunjukkan sebuah teks eksplanasi tentang tata surya. Kira-kira kata kunci apa saja sih yang tepat? Apa? Iya, tata surya. Lalu? Matahari, oke. Apa? Planet, oke. Bumi, dan terakhir orbit. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan 5 kata kunci, yaitu tata surya, matahari, planet, bumi, dan orbit. Nah, adik-adik, dengan kelima kata kunci tadi, Kak Hendro sudah menuliskan sebuah teks eksplanasi. Seperti apa sih teksnya? Yuk kita lihat. Ini dia teksnya. Kita baca ya. Tata surya. Tata surya merupakan suatu sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusat dan berbagai benda langit yang berputar mengelilinginya. Matahari adalah sebuah bintang yang menjadi pusat tata surya dan merupakan bagian dari tata surya yang berukuran paling besar. Matahari memiliki gravitasi yang mampu menarik dan menahan benda-benda langit lain untuk tetap terus mengorbit mengitarinya. Benda-benda langit yang mengorbit ke matahari misalnya planet, satelit alami, komet, asteroid, dan meteoroid. Bumi merupakan salah satu planet di tata surya. Jika dilihat dari posisi matahari, orbit planet bumi berada pada urutan ketiga. Selain bumi masih ada 7 planet lain yang mengelilingi matahari. Urutan orbit planet dilihat dari jarak yang paling dekat dari matahari yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet memiliki orbit yang cenderung tetap dalam jangka waktu yang lama. Orbit adalah garis edar planet dalam mengelilingi matahari yang berbentuk elips. Selama tetap berada pada orbitnya, planet-planet tidak akan saling bertabrakan. Jadi, keteraturan di tata surya sudah terbentuk sedemikian rupa, sehingga matahari dan planet-planet yang ada di dalamnya dapat terus bergerak tanpa saling berbenturan. Wah, adik-adik, ternyata mudah sekali ya dalam menulis sebuah teks eksplanasi ilmiah. Ingat ya, pada saat kalian ingin menulisnya, kalian harus ingat bagian-bagiannya. Ada judul, ada pernyataan umum, ada rincian penjelas, dan terakhir ada kesimpulan. Mudah kan? Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya pembelajarannya. Jangan lupa nanti kalian bisa mencoba untuk menulis sebuah teks eksplanasi ilmiah. Oke? Sampai jumpa. Dadah!
Adik-adik, pernahkah kalian melakukan percobaan membuat kompor tenaga surya? Mengapa sih untuk membuat kompor tenaga surya diperlukan kertas aluminium? Kira-kira kalau bahannya diganti dengan bahan lain bisa tidak ya? Yuk kita cari tahu. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Hendro. Kali ini kita akan belajar untuk menulis sebuah teks eksplanasi yang akan kita rangkai dari jawaban-jawaban pertanyaan seputar percobaan membuat kompor tenaga surya. Nah, pada video sebelumnya kalian sudah belajar melakukan percobaan membuat kompor tenaga surya. Kalian masih ingat bahan-bahannya apa saja? Ini dia bahan-bahannya. Nah, lalu langkah percobaannya. Ini dia langkah percobaannya. Oke, sekarang Kak Hendro ingin bertanya pada kalian. Kira-kira mengapa ya kompor tenaga surya harus menggunakan aluminium? Apakah bisa diganti dengan bahan yang lain? Nah, pertanyaan tersebut akan kita jawab bersama dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Seperti apa sih? Yuk kita lihat. Oke adik-adik, sekarang di hadapan kalian sudah ada 5 pertanyaan seputar percobaan membuat kompor tenaga surya. Coba kalian amati. Oke, sekarang kita akan mencoba menjawab satu persatu pertanyaannya. Mulai dari pertanyaan pertama. Mengapa kompor tenaga surya menggunakan kertas aluminium? Mengapa sih adik-adik? Kalian bisa jawab? Iya, betul sekali. Kompor tenaga surya menggunakan kertas aluminium karena kertas aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dapatkah kertas aluminium diganti dengan bahan lain? Jika ya, bahan yang sifatnya seperti apa? Oke, bagaimana adik-adik? Kalian bisa menjawabnya? Betul sekali. Kertas aluminiumnya dapat diganti adik-adik. Dengan bahan apa sih? Tentunya dengan bahan yang menghantarkan panas dengan baik. Contohnya seperti besi. Oke, sekarang kita lanjut pada pertanyaan ketiga. Pada langkah percobaan pembuatan kompor tenaga surya nomor 2, aluminium diatur sedemikian rupa agar menjadi seperti cermin. Mengapa demikian? Jelaskanlah. Nah, bagaimana adik-adik? Iya, betul sekali. Aluminium diatur sedemikian rupa menjadi seperti cermin agar aluminium dapat memantulkan panas ke dalam kotak. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah suhu memengaruhi perubahan pada benda? Jelaskan. Bagaimana? Iya, betul sekali. Suhu dapat memengaruhi perubahan benda. Misalnya perubahan warna, rasa, tekstur, dan bau. Oke, sekarang kita sudah sampai ke pertanyaan terakhir. Sebutkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan penggunaan kompor tenaga surya dalam kehidupan sehari-hari. Yo, apa saja? Iya, faktor-faktornya antara lain jenis bahan yang dipakai sebagai wadah, terik atau tidaknya sinar matahari saat menggunakan kompor, jenis bahan makanan yang dimasak, dan waktu yang diperlukan pada saat kompor digunakan. Oke, nah sekarang kita sudah selesai menjawab kelima pertanyaan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa matahari juga dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak, yang tentunya tidak membutuhkan biaya yang besar dibandingkan dengan membeli bahan bakar seperti minyak ataupun gas. Oke adik-adik, dari jawaban-jawaban pertanyaan yang sudah kita jawab bersama tadi, kita akan merangkainya menjadi sebuah teks eksplanasi. Seperti apa sih teksnya? Yuk kita baca bersama. Hantaran panas dan perubahan benda akibat pengaruh suhu. Matahari merupakan benda langit yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu manfaat matahari adalah untuk membuat kompor tenaga surya. Kompor tenaga surya menggunakan energi panas matahari. Kompor tenaga surya biasanya menggunakan kertas aluminium sebagai penghantar panas. Kertas aluminium juga dapat diganti menggunakan bahan lain yang dapat menghantarkan panas dengan baik seperti besi.
Pantulan sinar matahari pada kertas aluminium membuat benda yang dimasak mengalami perubahan seperti warna, rasa, tekstur, dan bau. Penggunaan kompor tenaga surya dapat menghemat energi karena tidak menggunakan bahan bakar minyak maupun gas. Selain itu, memasak dengan kompor tenaga surya tentunya tidak membutuhkan biaya yang besar. Bagaimana adik-adik? Ternyata mudah sekali ya menyusun teks eksplanasi berdasarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah kita susun. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan setelah video-video ini. Oke, sampai jumpa. Dadah. Adik-adik, pernahkah kalian membayangkan untuk menjadi seorang astronot? Kira-kira latihan apa saja sih yang biasa mereka lakukan agar terbiasa dengan kehidupan di angkasa luar? Wah, menarik sekali kan? Yuk kita pelajari. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Hendro. Kali ini Kak Hendro akan menemani kalian untuk belajar menulis teks eksplanasi. Nah, kali ini teksnya tentang astronot. Wah, pasti menarik sekali ya. Tapi adik-adik, sebelum kita belajar menulis, Kak Hendro sudah mengumpulkan beberapa informasi tentang astronot nih. Salah satunya ada sebuah artikel yang sangat menarik. Seperti apa sih? Yuk kita lihat. Penjelajahan luar angkasa. Penjelajah luar angkasa disebut astronot. Astronot harus pintar dan sehat, baik secara fisik maupun mental. Untuk menjadi seorang astronot, seseorang harus menjalani seleksi yang sangat ketat. Astronot akan dilatih dengan penuh disiplin untuk dapat hidup di luar angkasa yang kondisinya sangat berbeda dengan bumi. Di luar angkasa, mereka tidak berjalan kaki atau berlari, tetapi melayang. Mengapa demikian? Karena di luar angkasa tidak ada gaya gravitasi. Sebelum melakukan perjalanan ke luar angkasa, astronot harus melalui beberapa tahap latihan. Salah satu latihannya yaitu dengan diayun dan diputar pada sebuah roda besar. Calon astronot juga akan masuk ke dalam tabung yang kondisinya hampir sama seperti bagian dalam pesawat luar angkasa. Selain itu, mereka juga dilatih untuk menyelam. Penjelajahan luar angkasa telah dimulai sejak lama. Sebelumnya, hal ini dianggap tidak mungkin. Namun, seiring berjalannya waktu, keingintahuan manusia menjadi semakin besar, dan akhirnya manusia dapat melakukan penjelajahan luar angkasa. Perjalanan pertama keluar angkasa dilakukan pada tahun 1957. Saat itu, Uni Soviet meluncurkan satelitnya yang pertama. Selanjutnya, negeri itu mengirimkan kosmonotnya yang bernama Yuri Gagarin pada tanggal 12 April 1961. Ia menjadi manusia pertama yang pergi keluar angkasa dengan pesawat bernama Vostok 1. Setelah itu, beberapa negara yang lain pun akhirnya berhasil mengirimkan misi-misinya keluar angkasa. Adik-adik, dari informasi yang kalian simak tadi, ada beberapa fakta penting yang dapat kita jadikan sebagai bahan untuk menulis teks eksplanasi. Nah, untuk mempermudah kalian, Kak Hendro sudah menyiapkan beberapa pertanyaan terkait isi informasi yang sudah kita baca tadi. Apa saja sih pertanyaannya? Yuk kita lihat. Adik-adik, ini dia pertanyaannya. Kalian bantu jawab ya. Yang pertama, apakah astronot itu? Apa? Betul. Astronot adalah penjelajah luar angkasa. Astronot dipilih dari orang yang pintar dan harus sehat baik secara fisik maupun mental. Pertanyaan berikutnya. Latihan apa saja yang harus dilakukan untuk menjadi seorang astronot? Ingat? Iya, betul sekali. Ada yang pertama, diayun dan diputar di sebuah roda besar, lalu masuk ke dalam tabung, dan yang ketiga adalah menyelam. Pertanyaan berikutnya. Mengapa diperlukan beberapa latihan terlebih dahulu? Masih ingat, mengapa sih astronot perlu diberikan beberapa latihan terlebih dahulu? Iya, betul sekali.
agar astronot terbiasa dengan kondisi di luar angkasa? Oke, pertanyaan berikutnya. Kapan penjelajahan luar angkasa pertama dilakukan? Kapan? Betul. Penjelajahan keluar angkasa pertama kali dilakukan pada tahun 1957. Pertanyaan terakhir ya. Siapa yang mengirimkan kosmonitnya pertama kali keluar angkasa? Siapa? Betul. Uni Soviet menjadi negara pertama yang meluncurkan satelitnya keluar angkasa. Selanjutnya, negara itu mengirimkan kosmonotnya yang pertama yang bernama Yuri Gagarin pada tanggal 12 April 1961. Oke adik-adik, dari jawaban-jawaban pertanyaan tadi, kita akan menyusun sebuah teks eksplanasi. Yuk langsung kita lihat. Penjelajahan luar angkasa. Astronot adalah sebutan bagi orang yang berprofesi sebagai penjelajah luar angkasa. Seorang astronot harus pintar dan sehat, baik secara fisik maupun mental. Untuk menjadi seorang astronot harus melalui proses latihan terlebih dahulu. Beberapa latihan yang harus dilakukan antara lain harus diayun dan diputar pada sebuah roda besar, masuk ke dalam tabung yang kondisinya hampir sama dengan bagian dalam pesawat luar angkasa, dan latihan menyelam. Latihan-latihan tersebut dimaksudkan untuk membiasakan calon astronot dengan kondisi luar angkasa yang sangat berbeda dengan bumi. Penjelajahan luar angkasa pertama kali dilakukan pada tahun 1957. Negara pertama yang berhasil meluncurkan satelit pertamanya adalah Uni Soviet. Pada tanggal 12 April 1961, Uni Soviet juga mengirimkan kosmonotnya yang pertama, yang bernama Yuri Gagarin. Ia menjadi manusia pertama yang pergi ke luar angkasa dengan pesawat bernama Vostok 1. Wah, ternyata mudah sekali ya untuk menulis sebuah teks eksplanasi. Kalian dapat menggunakan beberapa pertanyaan, lalu dari jawaban pertanyaan tersebut, kalian bisa merangkainya membentuk sebuah teks eksplanasi. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajarannya. Sampai jumpa di video yang lain. Dadah! Adik-adik, pernahkah kalian memerhatikan rasi bintang di langit malam? Bagus sekali loh adik-adik. Ada yang membentuk gambar ikan, kalajengking, dan lain-lain. Mengapa sih bisa terbentuk rasi bintang seperti itu? Yuk kita pelajari. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Hendro. Kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi mengenai keteraturan di alam semesta. Adik-adik, pernahkah kalian memerhatikan bintang-bintang yang ada di langit malam? Ternyata bintang-bintang tersebut bisa kita hubungkan hingga membentuk rasi bintang tertentu loh. Misalnya seperti rasi bintang kalajengking atau Scorpio, dan ada juga rasi bintang yang berbentuk pari. Nah, adik-adik, mengapa sih bintang-bintang tersebut bisa kita hubungkan hingga membentuk rasi bintang? Karena bintang-bintang tersebut memiliki posisi yang tetap pada waktu tertentu, ya. Jadi bukan selamanya tetap, tapi pada waktu tertentu. Sehingga kita bisa menghubungkan bintang-bintang tersebut membentuk suatu rasi bintang. Oke adik-adik, Kak Hendro punya nih sebuah teks eksplanasi menarik tentang keteraturan di alam semesta. Seperti apa sih? Yuk kita lihat. Keteraturan alam semesta. Pernahkah kamu mendengar tentang rasi bintang? Rasi bintang adalah garis khayal yang dihubungkan di antara titik-titik bintang dalam kelompok tertentu. Tahukah kamu bahwa dahulu manusia mengandalkan rasi bintang sebagai penunjuk arah saat bepergian di malam hari? Bahkan hingga kini, para pengarung samudra masih menggunakannya sebagai penunjuk arah. Berbagai bangsa di dunia memiliki bintang-bintang istimewa sebagai penunjuk arah dan penentu musim. Orang Dayak di Indonesia, orang Polinesia di Hawaii, orang Eskimo di Kutub Utara, orang Maori di Selandia Baru, dan masih banyak lagi bangsa yang lainnya memilih bintang istimewanya sendiri sebagai penunjuk arah dan juga penentu musim. Mengapa rasi bintang dapat dijadikan sebagai penunjuk arah?
telah kita ketahui bahwa bumi berotasi dan berevolusi dengan keteraturannya. Itulah sebabnya mengapa di arah langit yang sama, pada waktu yang sama, maka pola bintang yang terbentuk akan sama. Itulah sebabnya pada waktu tertentu, rasi bintang biduk sebagai penunjuk arah utara dan rasi bintang pari dapat menjadi penunjuk arah selatan. Kini telah ditemukan kompas, teknologi GPS atau Global Positioning System, dan teknologi lainnya yang canggih untuk menunjukkan arah. Namun, sejarah peradaban membuktikan bahwa keteraturan alam semesta tidak hanya untuk dikagumi, tetapi untuk dimanfaatkan oleh penghuni bumi. Adik-adik, jika kita perhatikan dari bentuk teks eksplanasi yang tadi kita baca bersama, ternyata ada 4 bagian loh. Yang pertama ada judul, lalu ada pernyataan utama, ada bagian penjelas, dan terakhir ada kesimpulan. Nah, sekarang Andi akan menceritakan kembali isi teks yang tadi sudah kita baca dalam bentuk yang lebih ringkas. Seperti apa sih? Yuk kita simak. Halo teman-teman, sekarang aku akan bercerita pada kalian tentang keteraturan alam semesta. Kalian simak ya. Keteraturan alam semesta. Rasi bintang adalah garis hayal yang dihubungkan di antara titik-titik bintang dalam kelompok tertentu. Manusia mengandalkan rasi bintang sebagai penunjuk arah. Berbagai bangsa di dunia memiliki bintang-bintang istimewa sebagai penunjuk arah dan penanda musim. Telah kita ketahui bahwa bumi berotasi dan berevolusi dengan keteraturannya. Itulah sebabnya mengapa di arah langit yang sama, pada waktu yang sama, maka pola bintang yang terbentuk akan sama. Itulah sebabnya pada waktu tertentu rasi bintang biduk dapat menjadi penunjuk arah utara dan rasi bintang pari dapat menjadi penunjuk arah selatan. Kini telah ditemukan teknologi seperti kompas, GPS atau Global Positioning System, serta berbagai alat berteknologi canggih yang lainnya untuk menunjukkan arah. Namun, sejarah peradaban membuktikan bahwa keteraturan alam semesta tidak hanya untuk dikagumi, tetapi untuk dimanfaatkan oleh manusia yang ada di bumi. Terima kasih ya sudah menyimak ceritaku. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah belajar banyak hal. Kalian sudah belajar tentang bentuk teks eksplanasi, lalu ada bagian-bagian teks eksplanasi, dan juga isi dari teks eksplanasi tersebut, yaitu mengenai keteraturan di alam semesta. Nah, contoh keteraturan alam semestanya tadi ada rasi bintang adik-adik. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Jika kalian ingin tahu lebih banyak lagi tentang rasi bintang, kalian bisa mencari informasi pada buku atau dari internet, oke? Tetap semangat untuk belajar dan sampai jumpa. Dadah! Adik-adik, coba kalian perhatikan gambar di samping kakak. Betul, itu adalah gambar matahari adik-adik. Matahari merupakan sebuah bintang loh. Tapi mengapa ya matahari disebut sebagai bintang? Yuk kita cari tahu. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Hendro. Kali ini Kak Hendro akan menemani kalian untuk belajar menemukan informasi bacaan dari sebuah teks berjudul Fakta tentang Bintang. Adik-adik, mengapa sih matahari disebut sebagai suatu bintang? Iya, karena matahari merupakan benda langit yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Jadi sebenarnya matahari merupakan suatu bintang, adik-adik. Tetapi mengapa sih matahari berbeda dengan bintang-bintang yang biasa kita lihat? Betul, karena jarak matahari ini sangat dekat dengan bumi. Jika kita bandingkan dengan bintang-bintang yang lain, matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi. Sehingga bisa terlihat sangat besar ya dibandingkan bintang yang lainnya. Oke adik-adik, agar kalian tahu lebih banyak lagi tentang bintang, langsung kita baca yuk artikelnya. Fakta tentang bintang. Bintang merupakan benda langit yang memiliki ukuran besar dan memancarkan cahaya sendiri. Warna bintang bervariasi dari merah, oranye, kuning, putih hingga biru tergantung dari suhu permukaannya. Bintang
hidrogen, helium, dan unsur-unsur lainnya. Tahukah kamu bahwa matahari merupakan sebuah bintang? Matahari adalah bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Oleh karena itu, cahaya matahari tampak lebih terang dan ukurannya tampak lebih besar dibandingkan dengan berjuta-juta bintang lainnya. Matahari berputar pada porosnya dari barat ke timur. Volume matahari hampir 1 juta kali volume bumi. Dengan ukuran matahari yang sangat besar itu, maka matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar pula. Gaya gravitasi matahari 28 kali lebih besar daripada gaya gravitasi bumi. Dengan gaya gravitasi tersebut, maka terjadi gaya tarik-menarik antara matahari dengan planet-planet dan benda langit lainnya. Hal inilah yang menyebabkan planet-planet dan benda langit lainnya selalu beredar mengelilingi matahari, sehingga matahari disebut sebagai pusat tata surya. Matahari memancarkan cahaya dan panasnya karena pada inti matahari terjadi reaksi yang menghasilkan energi yang sangat besar. Suhu inti matahari mencapai sekitar 15 juta derajat Celcius dan suhu di permukaannya mencapai sekitar 6.000 derajat Celcius. Panas yang dipancarkan matahari merupakan sumber energi utama bagi bumi. Energi pancaran matahari telah membuat bumi tetap hangat bagi kehidupan, membuat udara dan air di bumi bersirkulasi, tumbuhan dapat berfotosintesis, dan banyak hal lainnya. Nah, adik-adik, dari bacaan tadi kita bisa tahu banyak informasi tentang matahari. Misalnya seperti matahari yang merupakan sebuah bintang, lalu ada matahari yang ternyata pusat tata surya, dan masih ada banyak informasi yang lain. Nah, agar kalian lebih mudah memahami informasi-informasi tersebut, Kak Hendro akan menyajikannya dalam bentuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Seperti apa sih? Yuk langsung kita lihat. Oke adik-adik, sekarang Kak Hendro akan membacakan pertanyaannya nih. Mulai dari nomor 1 ya. Apa itu bintang? Kalian masih ingat? Betul sekali adik-adik. Bintang adalah benda langit yang memiliki ukuran besar dan memancarkan cahaya sendiri. Warna bintang bervariasi dari merah, oranye, kuning, putih, hingga biru tergantung dari suhu permukaannya. Bintang tersusun atas gas hidrogen, helium, dan masih banyak unsur yang lain. Oke, sekarang pertanyaan nomor 2 ya. Mengapa matahari merupakan sebuah bintang? Ayo, apa nih jawabannya? Iya, betul sekali. Matahari disebut sebagai bintang karena memiliki ukuran besar dan dapat memancarkan cahaya sendiri. Matahari adalah bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Oleh karena itu, cahaya matahari tampak lebih terang dan ukurannya tampak lebih besar dibandingkan dengan berjuta-juta bintang lainnya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih. Apa manfaat matahari bagi kehidupan? Kira-kira apa saja sih manfaat matahari bagi kehidupan? Banyak sekali adik-adik. Misalnya nih, panas yang dipancarkan matahari merupakan sumber energi utama bagi bumi. Energi pancaran matahari telah membuat bumi tetap hangat. Lalu masih ada lagi. Matahari membuat udara dan air di bumi bersirkulasi. Cahaya matahari menjadikan tumbuhan dapat berfotosintesis. Tanpa adanya cahaya matahari, bumi akan gelap gulita. Dengan adanya energi dari cahaya matahari ini, maka kita bisa melihat lingkungan di sekitar kita. Dengan adanya cahaya matahari sendiri, maka pakaian yang dicuci bisa langsung kering tanpa mesin pengering. Wah, ternyata banyak juga ya adik-adik manfaat dari matahari. Oke, sekarang kalian sudah tahu kan apa saja informasi yang sudah kita temukan dari bacaan yang tadi kita baca bersama. Oke?
Bagaimana adik-adik? Ternyata mudah sekali ya untuk menemukan informasi dari bacaan yang sudah kita baca. Nah, adik-adik, agar kalian bisa lebih mudah lagi dalam menemukan informasi pada bacaan, kalian bisa menyusun beberapa pertanyaan terkait dengan isi bacaan. Oke? Bisa ya? Oke. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai jumpa di video yang lain. Dadah!